Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi zayyana adhanal mubtadi'ina bil misal. Wassalatu ala nabiyyihil ladzi yajibu lahu alainal imtisal. Wa ala alihi wa ashabihil musufina bi ahsanil khisal. Wa nahnu narju bi syafaatihim ilallahil ittisal amma ba'du. Ibu-ibu sadaya anu dihormat, alhamdulillah dinten ieu urang tiasa ngariungnya acara nate matang puluh nya punya namina teh bahasa Jawa matang puluh watulah dintena menak dintena Ibu Sulis Purwantinya bin Bapak Sukarjo. Oke, engke tangtos tambihannya hadiah doana kangge nutos wafat ti keluarga Ibu Eis. Sate acana kana ngawas Yasin, teras tahlilnya, teras doa, orang geus heula ya. Bari ngantos anu sanesnya abdi hayang ngabasa kedik ngeunaan zakat, Bu. Zakat fitrah. Dina kitab diserat watajibu zakatul fitri bisyurutin. Zakat fitrah teh Ibu wajib kalayan aya 3 syarat. Janten 3 kedah terpenuhi. Pami henteu teh can wajib kitu nya. Ibu Jahar paham mengerti Pasuna? Bisa. Syukurlah. Udah 34 tahun. Alhamdulillah ya. Tahu Iya. Jantan ibu-ibu saum orang teh surna ngagantung di langit. Da can dugi gitu maksudna kecuali dibayar zakat. Nyebutnya jantan zakat teh penyempurna. Penyempurna. Tak syarat zakat teh ibu-ibu aya 3. Kahiji idraku gurubi samsi lailatal idi. Kahiji mah ketemu sareng surupna panon oe dina maleman Idul Fitri. Maksana ketemu teh hidup gitu Bu. Ieu nya upami teh mah ayeuna teh akhir Ramadan Bu nya. Mun teh mah ayeuna akhir Ramadan kan ke wengi teh ru'yat. Di ru'yat mun teh mah berhasil. Ru'yat berarti enjing Idul Fitri teh. Tah berarti wengi Idul Fitri teh engke magrib ngawitanana. Tah saha wae orang Islam anu hidup di antawis akhir Ramadan sareng awal Syawal eta wajib zakat. Kumaha mun kieu? Ibu-ibu mun teh mah ngalahirkeun ibunya. Ngalahirkeun. Waalaikumsalam mangga. Ngalahirkeun samemeh magrib. Ibunya si bayi teh lahir memeh magrib. Terus pas magrib teh hidup nyepunya. Pas Isya mun teh mah meninggal. Cik eta wajib zakat teh bayi eta. Wajib. Sabab bertemu dina akhir Ramadan sareng awal Syawal. Kumaha mun teh mah ye bapak-bapak memeh magrib ye maot. Wajib zakat teh? Wajib. Henteu. Berarti belum dimengerti ya. Saya ulangi Bu ya. Sekali lagi. Syarat zakat fitrah itu ada 3. Pertama, hidup di antara titik pertemuan akhir Ramadan dan awal Syawal. Anggaplah misalnya sekarang ini akhir Ramadan nih ya. Besok tanggal 1 Syawal, besok Lebaran misalnya. Nah, titik pertemuannya itu di maghrib Bu, maghrib nanti. Maghrib nanti kita buka puasa ya. Nah itu di situ orang yang hidup pada waktu maghrib itu Bu ya, itu wajib zakat. Artinya kalau meninggal sebelum itu tidak wajib, kan belum terkena kewajiban. Sekali lagi Bu ya. Syarat melaksanakan zakat fitrah itu ada 3. Pertama, mengalami hidup
di antara titik pertemuan akhir Ramadan dan awal Syawal, itu maghrib. Anggap misalnya hari ini terakhir kita puasa nih, besok Syawal ya, tanggal 1 Syawal ya, besok Lebaran. Nah, titiknya itu di maghrib nanti, Bu. Maghrib itu akhir Ramadan. Akhir Ramadan kan kita buka terakhir ya. Ya. Nah maghrib itu titik pertemuannya. Setelah kita batal itu berarti udah lewat Ramadan ya? Udah lewat. Oh, iya. Berarti udah malam Lebaran. Udah malam Lebaran. Nah, orang yang mengalami hidup di titik pertemuan itu wajib zakat. Ternyata kalau dia meninggalnya malam jam 8 berarti udah nggak wajib. Ya udah. Berarti Ibu belum paham. Saya ulangi nih ya, nggak apa-apa ya. Yang terakhir Ramadannya maghrib. Begini Bu, syarat wajib zakat itu yaitu mengalami hidup di titik pertemuan akhir Ramadan dan awal Syawal. Di titik itu dia hidup. Maghrib misalnya, maghrib nanti ya. Anggap sekarang terakhir Ramadan nih, besok 1 Syawal. Nah, titik pertemuannya itu di maghrib nanti, Bu. Maghrib nanti itu akhir Ramadan dan awal Syawal. Nah, orang yang hidup di waktu maghrib nanti itu wajib zakat. Wajib zakat. Ya. Artinya kalau orang meninggal sebelum itu, misalnya meninggal setengah 6, belum maghrib kan? Dia nggak wajib zakat. Atau lahir sesudah maghrib, Isya misalnya, ya. Isya nih melahirkan, anak itu yang berlahirkan tidak wajib zakat. Kan dia tidak mengalami hidup di titik pertemuan tadi. Ke atasnya, ke atas banyak. Nah itu, alhamdulillah Ibu cerdas ya. Belum tahu ya. Sekali lagi Bu ya. Jadi syarat pertama zakat fitrah itu yaitu wajib bagi orang yang hidup di titik pertemuan akhir Ramadan awal Syawal. Nah, kapan titik pertemuan itu? Ya, itu waktu maghrib di akhir Ramadan. Anggap misalnya sekarang terakhir bulan Ramadan nih. Gak apa-apa Bu, saya bolak-balik ya, karena ingin paham ya, biar Ibu paham gitu. Karena di masjid yang menjelaskan ini. Jarang. Hampir nggak pernah. Paling dijelasannya kan itu syaratnya Islam. Itu belum. Yang penting-penting itu. Masalah umur belum pernah dengar. Ya Bu, soal itu hanya di pesantren diajarkan. Kasihan ibu-ibu nih ngaji terus tapi hukumnya nggak ngerti. Makanya penting nih. Saya juga mencoba ke Mesir ya, ngobrol-ngobrol. Saya pengen kasih kesempatan lah mengajar gitu. Tapi mungkin belum terpikir. Kita lagi ya. Yang wajib zakat itu syarat pertama itu orang yang mengalami hidup di titik pertemuan akhir Ramadan awal Syawal. Kapan titiknya? Itu waktu maghrib. Ya. Jadi orang yang hidup di waktu maghrib itu wajib zakat. Artinya orang yang meninggal sebelum maghrib tidak wajib, atau lahir sesudah maghrib, itu juga tidak wajib zakat. Saya pernah dengar Bu, ada pengajian Persis ya dulu. Memang dia membaca hadis an batni umihi, tapi dia tidak mengerti an itu maknanya apa. Padahal an itu bimana budi, artinya jauh, artinya sudah keluar. Nah, seorang ibu hamil nih ya, melahirkan di waktu sebelum maghrib, ya. Terus anak itu hidup di waktu pertemuan itu tadi, hidup sampai Isya misalnya. Walaupun udah Isya misalnya meninggal ya, tapi karena dia mengalami hidup di waktu pertemuan itu, titik pertemuan tadi, dia wajib zakat. Nah, orang Persis ini dia nggak mengerti. Jadi dia baca hadis terjemahan. Jadi katanya bayi yang masih dalam perut ibu wajib zakat. Kan ngaco Bu. Ngaco, kan belum dia melahirkan itu. Nah iya, dia tidak mengerti arti an. An itu kan bahasa Arab punya arti itu. An batni umihi dalam hadisnya itu. Maksudnya itu yang telah keluar dari perut ibunya. Dia tidak mengerti maknaan. Mungkin yang dia baca Arab juga sih. Dia manai. Jadi bayi yang masih dalam perut. Bila ibu-ibu ngupingnya ayo menyebutkan wajib tah bayi anu perut teh zakatan eta teh dari salah pemahaman. Ya. Tidak pakai ilmu alat. Membaca Arabnya tidak pakai ilmu sorof jurumiyah. Ya udah ngaco. Sehingga Bu, ilmu sorof jurumiyah itu wajib bagi ustadz Bu. Ustadz tidak boleh salah. Salah berdosa. Kalau salah mengajarkan agama paling dulu disiksanya Bu, sebelum yang beribadah ke patung.
Berat ibu jadi ustaz itu. Nggak enak lah. Punya ilmu nggak ngajar orang lain berdosa. Punya ilmu tapi salah ngajar berdosa juga. Jadi kena ya, maju kena, mundur kena. Ibu-ibu juga nih kalau nggak punya ilmu berdosa tuh. Jadi kita sama Bu. Ustaz dengan jamaah itu sama posisinya, sama-sama bahaya lah. Jadi akhirnya gimana? Ngaji lah. Harusnya. Kedua. Sekali lagi Bu ya. Syarat zakat itu ada 3. Yang pertama mengalami hidup di titik pertemuan akhir Ramadan dan awal Syawal, yaitu maghrib. Paham punya? Yang hidup di situ wajib zakat. Yang meninggal sebelum itu tidak wajib zakat. Atau lahir sesudah itu. Bu ya, udah lewat maghrib nih, pas Isya melahirkan. Nah itu kan kita mengalami hidup di tadi ya, di maghribnya. Ini nggak wajib zakat juga. Itu teh yang pertama Pak. Ya yang pertama. Kedua, ketiga belum ya? Belum. Silakan lanjut Pak. Misalnya nih ibu ada orang misalnya sudah bayar dari awal, zakat kan boleh dari awal ya, dari awal Ramadan udah dibayar misalnya. Ternyata orang yang dibayarkan zakatnya itu meninggal sebelum maghrib. Itu dalam agama bisa diambil lagi Bu. Bisa, tapi masa sih ya, udahlah sedekah aja paling gitu kita mah ya. Andainya gitu, udah maut nu zakat lagi ada diambil deh, harus dikembalikan itu. Baik. Yang pertama itu tadi orang yang mengalami hidup di akhir Ramadan dan awal Syawal. Bisa dimengerti ya? Nah, kita berlanjut sekarang. Yang kedua, wa ayakuna musliman. Orang yang mengeluarkan zakat itu harus orang muslim. Jadi kalau orang kafir mengeluarkan zakat tidak sah ya Bu ya. Tidak sah itu di dunia Bu. Di akhiratnya dia dituntut. Enggak zakat, enggak saum, enggak sholat. Kadang orang Islam nyeroski ya Bu, ngunahnya orang kafir mah itu kudu sholat, itu kudu zakat. Salah. Mereka juga dituntut, cuma mereka harus masuk Islam dulu. Nah itu. Karena kalau mereka saum, zakat, sholat sebelum masuk Islam tidak sah. Jadi lebih dulu mereka harus masuk Islam. Karena mereka tidak masuk Islam dan juga tidak melaksanakan ajaran Islam, sehingga mereka langgeng di neraka Bu. Sama dosanya double. Enak lah orang teu sholat, teu saum kan karena malas. Dosana hiji eta mah. Paling tetap nyimpang heula ka neraka. Mampir dulu. Kada ibu kena tobat mun teh mah ibu bol ieu kantos ya nuju remaja rada nakalnya. Teu sholat mun teh mah sehari lah 5 waktu teu sholat mun teh mah lagi stres gitu. Ayeuna emut Bu, tobat dari sholat itu dengan sholat. Ente cekapuk ya Allah hampura abdi baheula teh sholat 5 waktu langsung dihampura. Ente gitu. Tobat sholat kudu ku sholat. Tobat zakat kena ku zakat. Kodok gitu. Kodok. Sholat dulu ibu 5 waktu, setelah itu baru minta ampun. Itu benar tobat. Niatnya gimana itu? Niat tidak berubah. Ibu dulu meninggalkan sholat subuh, duhur, asal maghrib. Sholatnya sekarang nih, usolli fardhu subuh rakaataini Allah Akbar gitu. Enggak berubah niat cuma Pak, 2 kali sholatnya eta. Ya mun blongot biasa mangga bade henteu oge nu penting di luar waktosna nya disebutna kodok. Jadi kodok teh istilah Bu. Pami ibu ya ayeuna netepan duhur dina waktosna disebutna salat ada. Pami ibu ya ayeuna katiduran ya duhur teh salat asar weh namanya nyaring. Aduh katiduran ya. Ibu salat duhur dina waktu asar. Namina kodok musim teh niat kodok ya di kodok da bayar teh ya gitu kodok teh. Istilah. Pilih kabungkur ibu kantos ngantutkeun salat tong waktu geus abdi tamanya rahasia urang jeung Allah eta mah. Oh nya ya di bumi ibu emut. Kantos sampun tinggal salat. Gentosan ayeuna Bu. Aya waktosnya ibu salat. Salat naon wae? Duhur asal maghrib ka kantun. Mun teh mah ibu teh lamun mun teh dibayar Bu, masuk neraka heula wayahna. Eta kan mah anu kiat Bu. Ibu teh daripada masuk neraka mending dibayar teruskeun wae leuwih oge. Teu naon Bu. Lamun ibu langkung mayarna nya langkungna teh dianggap sunat. Teu rugi Bu, teu rugi. Sabab moal kitu nya bilih urang teh aya nu hilap ya Bu. Ya Allah bisi kapungkur abdi hilap ieu dari moos kapungkur mah rada teledor nya. Kodoa. Jadi Ustaz maaf ditanya, Ya. nanti waktunya mah bebas. Ya, kodo itu kapan aja, bebas. Enggak mesti misalnya dulu saya lupa sholat zuhur pernah ninggalin sholat zuhur. Iya. Harus di sholat zuhur. Enggak. Oh. Enggak. Yang penting segera. Iya.
Kalau memang karena lupa, karena ada alasan. Kalau tidak ada alasan karena malas, itu harus segera ngodonya, lebih harus cepat gitu. Bisa keburu maut. Deker budak mah sudah. Oh, nyabut tabili nyabunya. Sumpah, ada sanes. Oh, mending kita ya putang kayak wengi ya Ibu. Beres sarawehan, memeh tidur ka bumi, salat kodoh heula. Bagus, Bu. Mun langkung teh tetep jadi pahala. Deker budak teh apal kan Ustaz, maaf niatnya gimana? Kodok lohor atau kodok mah? Kata saya juga Bu, niat mah nggak ada perubahan. biasa salat. Itu Duhur niat salat. oh biasa usolli barduri arba rakaatin Allahu akbar gitu. Cuma dengan adaan. Nah, adaan mah kan salat pada waktunya. Ai coba ada nabihan, ditabihan kodoan mangga, teu ditabihannya jadi kodo gitu. Kan itu cuma istilah. Kalau ibu salat pada waktunya salat ada, salat di luar waktu disebut salat kodo, gitu aja. Ya, jadi istilah ada dan kodo. Ada alilah itu salat tepat waktu. Kodoan itu di luar waktu. Gitu. Bayar tapi kodo itu niat. Paham ya? Jadi niat nggak berubah. Sholli fardhu dhuhri arba rakaat mustaqbilal Ka'bah. Allahu akbar gitu. Mau pakai kodoan boleh. Sholli fardhu dhuhri arba rakaat mustaqbilal Ka'bah. Kodoan lillahi ta'ala mangga. Jangan bilang adaan aja, bukan ada. Tapi kalau ibu nggak tahu pakai adaan juga, tetapnya jadi kodo. Udah lewat waktu, ibu ya. Jadi sholat itu Bu wajib wujuban muasaan. Wajib dan diberi keleluasan dari segi pelaksanaannya. Mau di awal waktu silahkan paling baik. Mau di tengah boleh. Mau di akhir nih, asal jangan lewat waktu boleh. Ibu, misalnya setengah 6 nih, ibu baru sholat asar, entong digenggerekeun Bu. Itu teh masih di waktu, ada itu teh. Karena waktu sholat dengan sholat itu azan. Selama belum adzan maghrib masih ada sholat asar. Masih ada, iya. Jaga banyak. Iya. Bisa we males kewe rek maghrib karek sholat teh naon. Teh naon. Isa abi batas berapa? Isa panjang kan kerek wengi sholat teh tidur heula we ibunya. Wengi we sakalian tahajud gitu kan. Isa silah. Iya, lebih baik tepat waktu. Itu yang terbaik. Kalau tidak pun tidak masalah Bu. Entong terpaksa gitu orang teh. Salah sholat terpaksa engke juga terido. Nyebunya can manteng ya karena sholat di kubatur di poyok. Jadi we sholat. Terido engke. Jadi yang kedua, salat zakat itu harus seorang muslim. Ya tidak sah zakat dari luar muslim. Maksudnya orang kafir ya, tapi mereka disiksa karena enggak zakat gitu. Jadi kita jangan iri kenapa orang kafir enggak wajib zakat. Sebenarnya mereka itu wajib, cuma harus masuk Islam dulu itu saja, Bu. Jadi mereka double dosanya. Karena tidak masuk Islam dan tidak melaksanakan ajaran Islam. Yang ketiga terakhir, Bu. Wa yakuna ma yahrujuhu padilan an mu'nati wa mu'natiman alaihi mu'natun lailatul idi wa yaumihi. Yang ketiga, syarat zakat itu di samping mengalami hidup di antara titik pertemuan akhir Ramadan dan awal Syawal, juga seorang muslim. Yang ketiga itu ada kelebihan. Kelebihan apa? Makanan. Untuk malam sekarang, malam lebaran dan untuk besoknya itu ada lebih. Misalnya nih, ya biasa 2 kilonya terurang mah cekap terwengi air aja enjing. Aya lebih na mah 5 kilo. Nah, nu 3 kilo na keluarkan. Kalau kita sendiri kurang, nggak wajib zakat. Walaupun tadi ya mengalami hidup di titik pertemuan itu, kemudian juga muslim, tapi orangnya kurang, itu wajib zakat. Ini syaratnya 3 Bu ya zakat itu. Insya Allah lah kita mah wajib zakat semua ya. Ada aja Bu ya, insya Allah ya. Itu untuk pembersihan itu. Jadi sekali lagi, zakat fitrah itu syaratnya ada 3. Pertama, mengalami hidup antara titik pertemuan akhir Ramadan dan awal bulan Syawal. Yang kedua seorang muslim, dan ketiga ada kelebihan dari bekal kita untuk malam dan hari raya besok ya. Bang Ibu enggak orang